Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah di hari ini, Jumat, mungkin saya buat sedikit lebih siang ya, karena tadi ada kendala di suara. Saya melanjutkan untuk 2 minggu yang lalu ya, yaitu pada pembahasan di persediaan barang. Bisa dilihat ini ada soal-soal yang bisa nanti Anda kerjakan, di mana pada latihan ini saya menggunakan persediaan. Metode yang dipakai adalah metode FIFO. Kemudian untuk barang dagang yang nanti akan jual belikan itu adalah pada barang keramik, nama barangnya adalah keramik Essensa. Kemudian untuk jumlah persediaannya di awal itu ada 280 dengan harga jualnya sebesar Rp400. Kemudian di dalam soal ini yang diinginkan seperti apa, nanti Anda bisa mengisi di dalam transaksi menggunakan sistem web. Bentuknya nanti seperti ini, ya. Jadi kalau di dalam teori mungkin Anda sudah diberikan materi tentang persediaan barang atau harga yang menggunakan metode FIFO. Kemudian kita mau catat ada persediaan, ada pembelian, ada kemudian ada juga transaksi-transaksi pada akhirnya kita ingin menampilkan kartu persediaan menggunakan metodenya FIFO. Kalau kita menggunakan teori, mungkin harus buat tabel-tabelnya ya. Nah, bagaimana kalau di dalam sistem akuratnya? Sistem akurat yang nanti bisa kita pakai, kemudian bisa kita laporkan, kemudian ada pihak pelanggan dan pihak pasok, ada dan lain sebagainya. Ya, kita lihat dulu di dalam soalnya. Ini soalnya satu Januari ada 100 unit, dan harga per unitnya adalah 280. Tanggal 10 Januari ada 200 unit dengan harga per unitnya 285 dan seterusnya. Ya, dilihat dulu soalnya ini ya. Nanti saya praktekkan di sistem akuratnya, bisa melihat saya tambahkan untuk masuk ke sistem akurat. Nah, adalah sistem akuratnya. Perhatikan, kemarin ada yang tanya bagaimana cara mengisi pembelian, mengisi rektur, dan lain sebagainya. Saya menggunakan Excel dulu. Ini saya menggunakan persiapan, kemudian menggunakan persiapan, kemudian untuk uang dan info perusahaan. Di sini sudah terisi, yaitu dari rupiah. Kemudian untuk lengkapnya satu, negaranya Indonesia ya. Kalau ini mungkin semuanya sudah bisa ya. Kemudian untuk akun dan data, kemudian ada pelanggan dan pemasok. Di mana untuk pelanggan dan pemasoknya sudah tertulis ada umum, perseorangan, kemudian perusahaan. Ini untuk pelanggan. Untuk pelanggannya ada Juniati, ada Iswan Yudi, ada pemasok, maksudnya di sini adalah PT Tunggal Adi.
kemudian PT Adira. Kemudian kita masuk di proyek, di mana proyeknya di gudang. Saya isikan gudangnya adalah untuk gudang pusat. Kemudian ada akun untuk dari namanya. Ada persediaan barang dagang, ada penjualan, ada retur, ada sales penjualan dari pengelolaan penjualan, HPP, retur pembelian, biaya lain dan utang lain. Kemudian kita masuk ke barang. Nah, ini perhatikan untuk pengisian barangnya. Di dalam pengisian barang, kita menggunakan metodenya adalah FIFO. Kemudian bisa juga nanti kita menggunakan metode rata-rata, tetapi yang saya pakai adalah metode FIFO dulu. Caranya, tadi sudah Anda lihat ya, soal yang saya berikan, yaitu kasusnya adalah untuk keramik. Kita isi nomor itemnya, saya isi KRM. Saya isikan KRM. Kemudian namanya, ini adalah keramik. Saya isi keramik lantai, begitu saja. Kemudian tipenya adalah persediaan. Tipenya di sini saya kasih pitch ya. Saya kasih untuk pitch-nya. Kemudian untuk kuantitinya tadi ada jumlahnya adalah 100, biaya per unitnya adalah 280. Gudangnya saya isi gudang center. Pertanggalnya saya buat yaitu ini saja ya, yaitu pada tanggal 1 Desember. Pajak penjualan saya kosongi, pajak pembelian juga saya kosongi. Kemudian harga jual, contoh saja harga jualnya, di biaya per unitnya adalah 280, harga jualnya saya jual sebesar 400 rupiah. Ini soalnya, tapi ada yang saya ubah ya, tidak persis dengan soal yang tadi, tapi sama ya, dari proses untuk pengisian di harga, pengisian di biaya per unit, kemudian untuk kuantitinya. Ini yang saya samakan. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan semua untuk data-datanya sesuai dengan yang ada di sini dari harga jual dan lain sebagainya, kemudian kita simpan dari data ini, yaitu untuk masuk ke aktiva tetap. Ini hanya satu saja ya barangnya ya. Untuk nanti kalau misalnya ada 2 barang atau 3 barang, ya silahkan diisi berikutnya lagi. Aktiva tetap sudah ada. Read only. Ini dari posisinya nanti yang kita masukkan data-datanya nanti seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah terisi, dari sistem akuratnya ini tidak bisa tersimpan, jadi tidak saya simpan ya. Saya batalkan dulu, saya hapus. Asetnya, insertnya masuk ke barang. Ini tidak bisa terisi karena dari pengisiannya datanya untuk sistemnya yang saya close saja. Sebentar. Kemudian kalau kita mau mesti inputnya, saya keluarkan saja, masuk ke sistem yang berikutnya ya. Dulu. Nah, kemudian di sini ada tanggal-tanggal yang kita gunakan, yaitu untuk tanggal 1 Januari. Kemudian untuk, sebentar, saya masuk ke yang akuratnya dulu.
Ini dari contohnya, seperti halnya pada pengisian yang kemarin di dalam transaksi pembelian sama penjualan ya, yang saya masukkan ini untuk sistemnya, yang sistem akurat ada yang tidak bisa terbuka ya. Nah, kalau misalnya nanti ada pembelian sama ada penjualan, kita masukkan ke dalam transaksi proses. Ini tadi barang sudah masuk. Kalau yang kemarin kita masuk di tas sekolah, kalau tadi keramik, kemudian ada persediaan dan seterusnya. Kemudian untuk pencatatan di pembelian sama penjualan, sedikit saya ubah ke transaksi yang lain. Kalau jurnal sudah ya, nah ini pembeliannya ya. Untuk pembeliannya nanti bisa kita atur dari datanya. Sedikit saya ganti dulu. Ini saya masuk ke proses penggunaan data, masuk di pembelian. Di dalam pembelian, kita proses untuk pesanan pembelian, kemudian ada penerimaan barang, ada faktur pembelian, ada retur pembelian, dan pembayaran kepada pemasok. Di dalam transaksi nanti yang Anda lakukan, itu adalah penggunaannya ke faktur pembelian langsung, ya, masuknya ke dalam faktur pembelian langsung. Jadi langsung diklik di sini. Nah, kenapa kok tidak langsung ke pesanan ataukah tidak ke penerimaan? Boleh. Kalau misalnya kita masuk ke pesanan pembelian, berarti pembelian itu kita lewat ke telepon terlebih dahulu, kemudian baru ke faktur. Kemudian kalau misalnya nanti pesanan tidak langsung ke faktur, boleh. Pesanan, kemudian ada penerimaan barang, baru ke faktur pembelian. Tapi kalau misalnya kita ingin secara singkat bahwa dari pelanggan tersebut atau dari pemasok tersebut melakukan proses penjualan dan pembeliannya ke pekerjaan langsung, berarti kliknya di faktur pembelian. Jadi diklik di sini di faktur pembeliannya. Nah, kemudian kalau sudah untuk sistemnya, software-nya, ini nanti langsung masuk di faktur pembelian, maka untuk efek yang ada di dalam prosesnya, itu nanti seperti ini. Nah, yang kita masukkan dari transaksinya adalah bentuknya ini. Ini kalau pesanan ya. Jadi dituliskan dari pesanan pembelian tanpa uang muka. Ini datanya. Ini kalau misalnya menggunakan pembelian pakai pesanan, kita langsung menggunakan saja yang prosesnya dibayar. Nah, ini kalau pembayarannya, jadi pembayaran kepada pemasok, dari pemasoknya siapa, misalnya saja dari PT Tunggal Adi, kemudian banknya, nomor cek, kemudian ada total ceknya sebesar berapa, pada tanggal berapa, otomatis nanti kita pilih pembayaran itu berada di transaksi yang mana. Ya, berarti di sini nanti Anda tinggal melakukan pencatatannya di area ini. Ya. Saya masukkan yang, nah, kemarin kita ada yang ditanyakan bagaimana kalau ada pembatalan untuk pesanan pembelian ya. Ada yang ditanyakan kemarin ya, bagaimana kalau ada yang dibatalkan atau istilahnya retur. Ya, kalau untuk retur berarti kita melihat dulu apakah barang di retur itu jumlahnya sudah sesuai ataukah jumlah yang dibeli atau yang dijual itu
sesuai dengan yang diretur atau malah kurang. Ya, kalau malah kurang berarti tidak bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam proses returnya, maka di sini nanti akan muncul tulisan close, berarti sudah dibatalkan untuk pesan pembelian tersebut. Jadi misalnya saja di sini ada tas sekolah yang dibatalkan, kemudian jumlahnya ada 4, dengan harga persatuannya adalah 150, sehingga totalnya adalah 600. Sehingga nanti akan muncul tanda cek menunjukkan bahwa untuk pesanan pembeliannya dibatalkan. Kemudian ada penerimaan barang. Kalau penerimaan barang dari proses pembeliannya tadi, berarti nanti kita klik di penerimaan. Ini penerimaannya diterima tanggal 1 April untuk barang berupa tas sekolah dari purchase ordernya sebanyak 4 unit. Berarti di sini barangnya kita tulis tas sekolah, kemudian untuk kuantitasnya ada 4, purchase ordernya di nomor 1000. Ya, ini otomatis nanti kliknya pada pilih di purchase order. Setelah itu kita ambil di faktur pembelian. Kalau misalnya ada pencatatan di faktur pembelian, kalau faktur pembelian itu berarti pencatatan transaksi yang dilakukan secara langsung atau pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat kita melakukan pesanan ya, melalui telepon. Jadi di sini bisa kita ambil untuk alat tulis kantor, kemudian jumlah kuantiti yang dilakukan pembelian tadi adalah jumlahnya 10 dengan harga per unitnya adalah 25.000, sehingga totalnya adalah 250.000. Sehingga kalau kita masukkan untuk di dalam laporannya nanti ada pembelian, jurnal pembeliannya kita tidak menggunakan pembelian ya, tapi menggunakan persediaan, karena metode yang dipakai adalah metode FIFO. Jadi dari metode FIFO-nya kita ambil atau tercatatkan ada kuantiti sebanyak 10 dengan harga per unitnya adalah 25.000. Kemudian kalau pembayaran, dibayar transaksi pembelian secara kredit, di mana kalau kita mencatat jurnalnya adalah dari hutang pada kas ya, untuk pencatatan transaksi. Kalau di dalam akuratnya nanti kita masuknya di vendor payment, kemudian invoice yang akan kita bayarkan adalah nomor 001. Kemudian untuk tanggalnya adalah 1 Januari tahun 2007, jumlahnya adalah 350, sehingga yang terbayarkan nanti sesuai dengan apa yang terhutang pada saat prosesnya. Ya. Di datanya bisa kita ambil di dalam transaksi ini. Ini kalau pembayaran untuk pembelian ataupun nanti Anda memilih pembayaran pada penjualannya. Kalau penjualan berarti ada penerimaan di piutangnya. Kemudian untuk latihannya nanti bisa dicoba pada latihan 5. Ini bentuknya nanti seperti ini, dari setup sales atau pelanggan. Kemudian masukkan data pelanggan baru, ada purchase atau pemasok. Kemudian ini tas wanita, sepatu kulit, kemeja. Kemudian untuk aktiva tetapnya bisa diisikan atau misalnya nanti langsung masuk ke pencatatan pembelian juga tidak masalah ya. Boleh dilakukan dengan bentuk bertahap saja. Mungkin kalau aktiva tetap sudah bisa ya. Kemudian untuk pembeliannya ini ada tanggal 5 Februari, ada pesan barang, pencatatan faktur, kemudian ada uang muka tanggal 8 Februari bayar transaksi sampai pencatatannya di jurnal umum. Ya.
Ini nanti bisa dilakukan untuk yang job 5, kemudian untuk yang penjualan nanti silahkan dicoba untuk penjualannya dari pesanan penjualan, kemudian ada juga untuk sales ordernya, laporan pesanan penjualan sampai bentuk pengirimannya. Ya. Ini mungkin kemarin sudah saya berikan untuk jobnya ya. Minggu besok ujian tengah semester. Halo. Minggu besok. Minggu besoknya lagi ya. Minggu besoknya lagi ya. Besoknya lagi. Kalau di jadwal itu minggu besok, minggu tenang. Kemudian untuk minggu besoknya lagi itu baru ke ujian tengah semester. Nanti untuk materinya sampai pada pencatatan di persediaan barang. Atau kalau misalnya ya di sini mungkin untuk tatap mukanya tidak ada ya. Jadi secara online saja, dan juga mungkin pada saat Anda praktek yang mempraktekkan, juga yang mungkin tidak mencoba. Nah, nanti untuk ujiannya bisa dengan cara Anda online secara langsung. Mungkin saya lihat dari masing-masing nanti bisa diarahkan kameranya pada saat Anda mengerjakan. Ya, nanti untuk caranya atau sistem ujiannya saya beritahukan lebih lanjut. Ya. Jadi kalau misalnya ini bisa saya demokan di sistem akuratnya, ya nanti saya coba untuk mengulang dari videonya saya, kemudian saya kirim ke masing-masing grup ya, atau nanti salah satu ya, atau di Mbak siapa yang aktif di saya, bisa saya berikan untuk caranya, ya, karena ini untuk sistem akuratnya ada yang sedikit error. Ya. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Untuk job sheet-nya sebagai latihan, mungkin nanti saya mengambilnya dari yang saya berikan hari ini, bisa mencoba pada latihan 5 ini ya. Ini latihan 5-nya. Sudah dikerjakan belum? Masih mandek di fakturnya, Bu. Saya tuh masih bingung. Ya coba nanti coba saya buat ke videonya lagi. Untuk sistemnya ini juga saya ubah. Kita ada yang kurang di videonya, sehingga nanti bisa saya demokan lagi. Ya. Iya, Bu. Untuk absennya nanti kalau sudah saya beritahu masuk ke siakat ya berarti langsung ke siakat ya, karena ini harus nunggu linknya dulu masuk ke siakat. Ya. Iya, Bu. Ya, untuk itu saya akhiri dulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi minggu berikutnya lagi. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wabarakatuh.